Halo Sobat Inspirasi Milenial, balik lagi di channel kita. Di video kali ini kita akan membahas penyebab naik turun harga suatu saham. Saham bersifat fluktuatif, bisa naik, bisa turun, sama halnya dengan harga barang atau komoditi di pasar. Dalam teori ekonomi, naik turunnya harga saham merupakan sesuatu yang lumrah karena hal itu digerakkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Jika permintaan tinggi, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika penawaran tinggi, harga akan turun. Secara umum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turun harga saham suatu perusahaan. Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam perusahaan, sementara faktor eksternal dari faktor yang bersumber dari luar perusahaan. Oke, kita akan lanjut dari faktor eksternal. Yang pertama, kondisi fundamental ekonomi makro. Faktor ini memiliki dampak langsung terhadap naik dan turunnya harga saham. Misalnya, naik atau turunnya suku bunga yang diakibatkan kebijakan Bank Sentral Amerika, naik atau turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia, dan nilai ekspor-impor yang berakibat langsung pada nilai tukar rupiah terhadap dolar. Tingkat inflasi juga termasuk dalam salah satu faktor kondisi ekonomi makro. Pengangguran yang tinggi yang diakibatkan faktor keamanan dan goncangan politik juga berpengaruh secara langsung terhadap naik atau turunnya harga saham. Kedua, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kuat lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing seringkali menjadi penyebab naik turunnya harga saham di bursa. Secara logika, ini sangat masuk akal. Konsekuensi dari fluktuasi kurs tersebut bisa berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan-perusahaan tertentu, khususnya yang memiliki beban utang mata uang asing. Ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi harga saham, meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi. Banyak contoh dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas harga saham, seperti kebijakan ekspor-impor, kebijakan perseroan, kebijakan utang, kebijakan penanam modal asing, dan lain sebagainya. 4. Faktor panik. Berita-berita tertentu dapat memicu kepanikan di salah satu bursa atau saham. Kepanikan ini akan menuntut investor untuk melepas atau menjual sahamnya. Kembali pada hukum permintaan dan penawaran. Kondisi ini akan menyebabkan tekanan jual sehingga harga saham akan turun. Kelima, faktor manipulasi pasar. Penyebab naik turun harga saham juga bisa disebabkan karena manipulasi pasar. Manipulasi pasar biasanya dilakukan investor-investor berpengalaman dan bermodal besar dengan memanfaatkan media massa untuk memanipulasi kondisi tertentu demi tujuan mereka, baik menurunkan maupun meningkatkan harga saham. Hal ini sering disebut dengan istilah rumor, namun penyebab oleh faktor ini biasanya tidak akan bertahan lama. Fundamental perusahaan yang tercermin di laporan keuangan yang akan mengambil kendali terhadap tren harga sahamnya. Selanjutnya, faktor internal. Yang pertama, faktor fundamental perusahaan. Faktor fundamental perusahaan adalah faktor utama penyebab harga saham naik dan turun. Hal inilah yang harus selalu dicermati dalam berinvestasi saham. Saham dari perusahaan yang memiliki fundamental baik akan menyebabkan tren harga sahamnya ikut naik. Sedangkan saham dari perusahaan yang memiliki fundamental buruk akan menyebabkan tren harga sahamnya turun. Kedua, aksi korporasi perusahaan. Aksi korporasi yang dimaksud di sini berupa kebijakan yang diambil jajaran manajemen perusahaan. Dampaknya dapat mengubah hal-hal yang sifatnya fundamental dalam perusahaan. Contoh dari aksi korporasi adalah terjadinya akuisisi, merger, ring issue, atau divestasi. Ketiga, proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang.
Performa atau kinerja perusahaan dijadikan acuan bagi para investor maupun analis fundamental dalam melakukan pengajian terhadap saham perusahaan. Di antara beberapa faktor yang paling menjadi sorotan adalah tingkat dividen tunai, tingkat rasio utang, rasio nilai buku, price to book value atau earning per share, dan tingkat laba suatu perusahaan. Perusahaan yang menawarkan dividen payout ratio yang lebih besar cenderung disukai investor karena bisa memberikan imbal balik yang bagus. Selain itu, EPS juga turut andil terhadap perubahan harga saham. EPS yang tinggi mendorong para investor untuk membeli saham tersebut, yang menyebabkan harga saham makin tinggi. Tingkat rasio utang dan PBP juga memberikan efek signifikan terhadap harga saham. Perusahaan yang memiliki tingkat rasio utang yang tinggi biasanya adalah perusahaan yang sedang bertumbuh. Perusahaan tersebut biasanya akan gencar dalam mencari pendanaan dari para investor. Meskipun demikian, perusahaan seperti ini biasanya juga diminati banyak investor. Sebab jika hasil analisanya bagus, saham tersebut akan memberikan imbal yang tinggi karena kedepannya kapitalisasi pasarnya bisa meningkat.